Dengan menyebarkan suatu kebaikan, insya Allah, sekecil apapun itu, akan menjadi amal kebaikan dan bekal untuk kita nanti di akhirat. Terima kasih supportnya untuk channel Ki-Sinemar Official. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat dan jazakallah khairan. Dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan akan ada satu malam istimewa yang disebut Lailatul Qadar. Malam itu dikenal lebih baik dari 1000 bulan dan diabadikan dalam surat Al-Qadar. Turunnya surat Al-Qadar dilatar belakangi kisah tentang pemuda tangguh. Sahabat Mujahid radhiyallahu anhu menceritakan ada kabar pada masa dulu pernah ada seorang dari kalangan Bani Israel yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berperang terus-menerus selama 1000 bulan. Selama itu pula lah konon ia tak pernah sekalipun meletakkan pedangnya. Melihat ketangguhan pemuda dalam berjuang di jalan Allah, para sahabat terkagum-kagum. Hal ini pun lantas disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Al-Qadar sendiri merupakan surat ke-97 dalam Al-Quran. Ayat ini juga termasuk golongan Makkiyah atau diturunkan di kota Mekah. Lebih lanjut, ketangguhan pemuda Bani Israel itu juga disebutkan dalam hadis qudsinya. Malam Lailatul Qadar masihlah lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan lelaki Bani Israel tersebut, di mana ia tidak pernah meletakkan senjatanya. Tafsir Mujahid halaman 740. Malam Lailatul Qadar adalah malam datangnya keberkahan dan kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Ini memberikan jaminan kebaikan secara berkesinambungan, di mana malaikat turun ke bumi, melimpahkan segala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba yang dikehendakinya. Kemuliaan berkesinambungan tersebut dinyatakan dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Tanazzalul malaikatu warruh, Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Kata tanazzalul adalah bentuk yang mengandung arti kesinambungan, atau terjadinya sesuatu pada masa kini dan masa datang. Malam yang hadir pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan menurut beberapa riwayat jatuh pada tanggal-tanggal ganjil ini menuntut kesiapan diri manusianya itu sendiri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya apabila jiwa telah siap, kesadaran telah tumbuh dan bersemi, dan Lailatul Qadar datang menemui seseorang, ketika itu malam kehadirannya menjadi saat qadar, dalam arti saat menentukan bagi perjalanan sejarah hidupnya di masa-masa mendatang. Saat itu bagi seorang hamba adalah titik tolak guna meraih kemuliaan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Sejak saat itu pula malaikat akan turun guna menyertai dan membimbingnya menuju kebaikan sampai terbit fajar kehidupannya yang baru kelak di hari kemudian. Saat-saat menentukan dan mengubah seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW dan umatnya ialah ketika beliau menyendiri di Gua Hira. Saat itu merupakan momen pertama kali Nabi Muhammad SAW menemukan malam Lailatul Qadar. Ketika jiwa beliau telah mencapai kesuciannya, turunlah Ar-Ruh atau Jibril membawa ajaran dan membimbing Nabi, sehingga terjadilah perubahan total dalam perjalanan hidup beliau, bahkan perjalanan hidup umat manusia. Sekilas dari kisah Nabi di atas, Lailatul Qadar tidak mungkin akan diraih kecuali oleh orang-orang tertentu saja.
Malam Lailatul Qadar diraih oleh manusia ketika dia telah siap dengan segala kebaikan dan kemuliaan hatinya. Jadi, hadirnya malam yang akan mengubah perjalanan hidup seseorang tersebut menuntut peran aktif manusia dalam beramal, beribadah, melakukan kebaikan untuk semua manusia dan menyucikan jiwanya. Tamsil dari datangnya malam yang mulia tersebut dapat dijelaskan, yaitu ketika ada tamu agung yang berkunjung ke satu tempat. Walaupun setiap orang di tempat itu mendambakannya, bukankah ada orang yang sangat rindu atas kedatangan kekasih, namun ternyata sang kekasih tak sudi mampir menemuinya. Demikian juga dengan Lailatul Qadar, itu sebabnya pada bulan Ramadan menjadi bulan kehadirannya, karena bulan ini adalah bulan penyucian jiwa. Sebab itu, diduga oleh Rasulullah SAW, Lailatul Qadar datang pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Karena ketika itu, diharapkan jiwa manusia yang berpuasa selama 20 hari sebelumnya telah mencapai satu tingkat kesadaran dan kesucian yang memungkinkan malam mulia itu berkenan mampir menemuinya. Itu pula sebabnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan sekaligus mempraktekkan i'tikaf atau berdiam diri dan merenung di masjid pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tujuh keistimewaan Lailatul Qadar. Pertama, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan-amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah penuhi keberkahan di dalamnya. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Ketiga, pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun ke bumi. Dan turunnya malaikat ke bumi menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Yang keempat, pada malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Juga pada malam Lailatul Qadar, banyak yang selamat dari hukuman dan siksa, karena mereka melakukan ketaatan pada Allah di sepanjang malam tersebut. Yang kelima, pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rezeki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Yang keenam, Allah mengampuni semua dosa yang telah dilakukan bagi mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari.
Amalan malam Lailatul Qadar. Ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Amalan-amalan tersebut adalah: 1. Melaksanakan sholat malam. Sholat malam dianjurkan dilakukan setiap malam selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sholat malam yang juga dilakukan adalah sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan lain-lain. 2. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. 3. Memperbanyak zikir. Zikir adalah amalan malam Lailatul Qadar yang bisa dilakukan kapanpun dimanapun. Memperbanyak zikir dan mengingat Allah sangat dianjurkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 4. Memperbanyak selawat. Di malam Lailatul Qadar, umat Islam juga dapat mengirimkan selawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan doa malam Lailatul Qadar. Terdapat sebuah doa yang dianjurkan dibaca di malam Lailatul Qadar, seperti pada hadis berikut. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, andaikan aku bertemu Lailatul Qadar, doa apa yang bagus dibaca?" Rasul menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai orang yang minta ampunan. Karenanya, ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah.